Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadin nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bapak-bapak, adik-adik sekalian, jamaah rahimakumullah, marilah kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah berikan sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah amal saleh kita di hadapan Allah. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kedua hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita dan siapa saja yang istiqomah di dalam masjid ini di akhir Sya'ban ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan, bulan yang dirindukan oleh orang-orang beriman untuk meningkatkan kualitas hidup dan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Ramadan buat orang-orang beriman adalah sesuatu yang dirindukan. Kalau kita tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka akan sulit untuk mencari kebaikan di bulan yang lainnya. Oleh karena itu, kita bersyukur seandainya nanti dipertemukan kembali oleh Ramadan. Baik, kita lanjutkan kajian hadis kita, hadis Arba'in An-Nawawiyah, yakni al-hadis al-hadi asyar, hadis yang ke-11. Judulnya Al-Akhdhu bil Yaqini wal Bu'du Anisyubhat, yakni mengambil sesuatu yang diyakini dan menjauhkan sesuatu yang syubhat. An Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu maqala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi haditsun hasan sahih. Hadis ini berasal dari Abi Muhammad, yakni Al-Hasan bin Abi Thalib, yakni cucu kesayangan Rasulullah SAW. Dijelaskan kata Hasan bin Abi Thalib, hafiztu min Rasulullah SAW. Aku ingat, aku hafal dari Rasul SAW tentang sebuah sabda beliau, yakni da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Hadisnya singkat. Da' ma yaribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu, ila ma la yaribuk, kepada apa yang membuat kamu tidak ragu. Jadi hadisnya singkat, tinggalkan apa yang membuat kamu ragu dan kerjakan apa yang membuat kamu tidak ragu. Sehingga cucu Rasulullah ini hafal. Nah, hadis ini dijelaskan. Yang pertama, pemahaman dari hadis ini, hadzal hadisu min jawami'il kalim. Jadi hadis ini termasuk dalam yang disebut dengan jawami'ul kalim, kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat.
Kalimatnya singkat. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu dan kerjakan apa yang membuat kamu tidak ragu. Hadisnya sangat singkat. Dan bahkan disebutkan nanti fahuwa bi kalimatihi al-qalilah, ya, dia adalah kalimat yang ringkas, tapi di situ mengandung kaidah yang luar biasa. Nah, dari hadis ini nanti keluar kaidah dalam kaidah fikih yang disebut dengan al-yaqinu la yuzallu bisyak. Jadi ada kaidah fikih yang 5 yang utama itu, di antaranya adalah al-yaqinu la yuzallu bisyak. Bahwa keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, itu kaidah fikihnya. Baik, kita akan bahas syarah hadis ini. Disebutkan bahwa kalimat da'ma yaribu, kalimat da'ma yaribu maknanya yakni da'ma tasyakka fihi minasyubuhat. Tinggalkan apa yang membuat kalian itu ragu terhadap perkara-perkara yang syubhat. Syubhat itu maknanya yang sama. Di hadis kita juga sudah bahas, ya, bahwa orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman sudah harus bisa meninggalkan hal-hal yang syubhat. Kenapa? Karena hal-hal yang syubhat itu bisa jatuh kepada hal-hal yang haram. Jadi orang yang bisa menjaga hal-hal yang sifatnya syubhat, yang samar, maka insya Allah dia akan terjaga dari hal-hal yang haram. Terus kemudian wal amru lin nadab, yakni ini perintah yang sifatnya anjuran. Jadi kalau ada sesuatu yang meragukan kita tinggalkan. Kita menuju kepada sesuatu yang kita yakini. Ini kaidah luar biasa. Nah, kalimat ila ma la yaribu, ya, kepada apa yang membuat kalian gak ragu. Jadi sesuatu yang diyakini. Yani ila ma la tasyaqqa fihi minal halali wal bayan. Yani kita disuruh untuk melakukan sesuatu yang kita tidak ada keraguan di dalamnya, yakni untuk melakukan hal-hal yang halal dan yang jelas. Jadi kalau ada sesuatu yang ragu, kita tinggalkan, kita kembali kepada sesuatu yang kita yakini. Kalau ada hal-hal yang sifatnya syubhat, kita tinggalkan untuk kembali kepada hal-hal yang sifatnya halal dan yang jelas. Di hadis sebelumnya kita bahas al-halalul bayyin, ya, wal haramul bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada syubhat, ada hal-hal yang sama. Dari fikih hadis ini ada beberapa petunjuk yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, tarkus syubhat. Tinggalkanlah oleh kita sesuatu yang sifatnya syubhat, ya, sesuatu yang sama, sesuatu yang ragu, itu harus kita tinggalkan. Karena disebutkan di sini, inna tarkus syubhati fil ibadati wal muamalati wal munaqihati wasairi abwabil ahkam. Bahwa sesungguhnya kita meninggalkan hal-hal yang syubhat itu terkait dalam hal-hal ibadah, dalam hal-hal muamalah, dalam hal-hal yang munakahat atau seluruh amal-amal kita. Jadi bahasanya kalau ada sesuatu yang ragu, kita tinggalkan. Termasuk misalnya dalam hal ibadah yang kita nggak jelas melakukannya, maka kita pun tinggalkan. Ini ragu kayaknya saya tinggalkan. Bisnis juga gitu. Muamalah, ini kayaknya bisnisnya nggak jelas nih. Ini ada borong di situ. Ada apa namanya? Ada perjudian di situ. Kayaknya saya ragu, tinggal. Ya. Nanti babnya bisa bertanya. Kalau terkait dengan bisnis, tanya sama orang yang betul-betul menguasai bisnis tersebut. Ini halal apa haram? Ini ada syubhat apa enggak? Kalau ada syubhat, tinggalkan. Jadi orang beriman itu, orang bertakwa sudah mampu meninggalkan hal-hal yang sifatnya syubhat, bukan lagi yang haram. Kalau haram sudah wajib meninggalkan, tapi ini syubhat yang sama, dia akan tinggalkan. Dan juga dalam seluruh amal-amal kita, ya, kita ragu dengan sesuatu, tinggal. Mau beli barang, sesuatu ragu, tinggalin aja. Ini kayaknya barangnya nggak bagus, tinggalin. Atau misalnya ini kayaknya pelayannya bohong,
Saya ragu di harganya, ini kayaknya nggak segini di pasar. Kok di harganya mahal? 3 aja. Ya, jadi ini kaidahnya bisa dipakai hadis ini pada kita dalam hal-hal yang lain. Ya, misalnya berapa nih charger? 80.000. Nawarnya 80.000. Kita ragu nih, masa 80.000? Bisa orang mau Pak 50.000, dari 80.000 turun 50.000. Nah ini kayaknya nggak bikin harga nggak benar nih, nggak jelas nih. Sudah tinggalkan. Kok nggak jadi Pak? Nggak jadi. Kenapa? Nggak berani saya namanya. Dari 80.000 ke 50.000. Jadi maunya apa? Nggak beli saya. Iya gitu. Jangan nggak enak dibeli yang baru nyesel gitu. Beli 50.000, nggak taunya barang yang sama harganya 30.000. Sakit hatinya 2 kali. Pertama dibohongin, pas sampai rumah ada barang yang lebih sama barangnya, harganya 30.000. Jadi kalau emang kita sudah ragu, tinggalin sudah. Apalagi orang beriman ya, ada namanya melihatnya itu dengan basirah. Nah, gitu. Jadi bukan sekedar sesuatu yang kasat mata. Kalau bahasa sekarang ya intuisi, ya, bahasa hatinya. Jadi kalau hatinya mengatakan ragu, tinggalkan. Itu harus dibiasakan melatih bahasa hati sesuatu yang diyakini. Karena keyakinan itu di sini di hati. Kalau kita nggak yakin, tinggal. Ya, jadi ini bisa berlaku pada setiap perbuatan. Kenapa? Ya, karena meninggalkan hal-hal yang syubhat itu yu'addi bil muslimi ila wara. Karena kalau kita mampu meninggalkan hal-hal yang syubhat itu akan menjadikan orang beriman itu bisa menunaikan sesuatu yang wara'. Wara' itu sesuatu yang tidak mengandung dosa, ada sesuatu yang sifatnya hati-hati. Jadi ini hati-hati, ini makanan halal atau haram. Ya, buat kita kalau makanannya nggak jelas, ya lihat aja ada label MUI-nya apa ada gitu. Jadi jangan mentang-mentang ini enak, kadang mohon maaf gitu ya, kalah di lidah. Jadi lidahnya udah termanjakan, jadi mau meninggalkan itu susah. Padahal itu sesuatu makanannya syubhat. Tapi kalau misalnya jelas ada tulisannya, ya ada label halal dari MUI sudah paling nggak kita. Bahkan nanti kalau sikap ulama salafus saleh tidak hanya itu, terhadap sesuatu yang halal saja itu dibatasi. Levelnya ulama-ulama dulu kayak gitu, karena bisa jadi nanti nanti kita masuk pada bab sikap para ulama-ulama dulu seperti apa gitu ya. Baik, jadi orang yang bisa meninggalkan hal-hal yang syubhat itu maka akan menjadikan orang itu memilih sesuatu yang wara'. Dia hati-hati di dalam memilih. Dia tidak terjebak kepada sesuatu yang sifatnya dosa atau maksiat. Terus kemudian di sini dijelaskan manfaatnya apa kalau kita meninggalkan sesuatu yang syubhat, karena bisa jadi ya di situ juga ada peran setan yang bisa menggelincirkan kita. Ya, tadi saya bilang kadang nafsunya, ya, syahwatnya kita itu untuk memilih hal-hal yang sifatnya syubhat. Ini kan masih syubhat, masih sama, belum jelas kehalalan dan keharamannya. Ya, sehingga dia dengan nafsunya, karena ada kebutuhan dan seterusnya, akhirnya dia masih melakukan hal-hal yang sifatnya syubhat. Terus kemudian dari hadis ini dijelaskan tentang satu kaidah fikih, yakni tentang bagaimana seandainya ta'arudus syakku wal yakin, apabila sesuatu yang ragu bertemu dengan sesuatu yang yakin. Kaidahnya gimana? Kalau ada sesuatu yang kita yakini bertemu dengan sesuatu yang ragu, kaidahnya seperti apa? Maka di sini dijelaskan, ya, apabila bertemu antara sesuatu
sesuatu yang ragu dengan yang yakin itu, maka kita harus memilih sesuatu yang yakin. Sehingga dari hadis tadi, tinggalkan apa yang meragukanmu untuk menuju kepada apa yang tidak meragukanmu ini, keluarlah kaidah fikih yang kedua tadi yang saya sebutkan, yakni dalam kaidah fikih yang kedua disebutkan al-yaqinu la yazulu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang ragu. Misalnya di sini dicontohkan dalam sebuah hadis ketika kita mendapatkan keraguan. Dalam sebuah hadis dijelaskan terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an." Apabila salah seorang di antara kalian mendapati sesuatu pada perutnya, fa ashtala alaihi, kemudian dia ragu, gitu ya. Akhrajaha atau akhraja amla, sesuatu ini sudah keluar apa belum? Misalnya kita ini bulunya udah batal apa belum? Ada sesuatu dalam perut kita, kita ragu. Ini sudah keluar buang angin atau belum? Maka kata Rasulullah, "Fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida riha." Maka janganlah kalian buru-buru keluar dari masjid itu sampai kalian mendengar suara atau kalian mendapatkan bau. Jadi ini bunyi hadisnya gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu dalam perut kita, ini kayaknya udah keluar apa belum? Udah keluar apa belum? Gitu ya. Kata Rasulullah, maka jangan buru-buru kamu keluar masjid sampai kamu mendengar suara atau kamu mendapatkan bau. Ini memahami hadis ini tidak letterless. Jadi babnya kalau yakin sudah keluar, ya keluar aja. Ya, jadi nggak nunggu sampai suara, nggak nunggu sampai dapat bau. Jadi ini suara dan bau itu namanya bukti yakin. Jadi bedakan ya. Jadi dia tunggu ini ragu nih dia nih. Ya, atau dia sebenarnya sudah yakin itu sudah keluar apa belum, sudah keluar apa belum. Dia yakin keluar, tapi aku nggak cium baunya nih. Tapi aku juga nggak dengar suaranya. Oh berarti belum batal. Bukan begitu maknanya. Ya, jadi suara dan bau itu bukti yakin. Ini namanya bab ragu. Maka kalau kita yakin itu sudah keluar buang angin, ya sudah. Kita ambil dulu. Tapi kalau kita nggak yakin, ragu-ragu, maka suara dan bau itu sebagai bukti yakin. Jadi kita tinggalkan sesuatu yang ragu terhadap apa yang kita yakin. Contohnya begini misalnya, ada orang sudah berwudu, katakanlah habis sholat maghrib masih punya wudu, terus kemudian datang isya, datang waktu isya. Setelah pas waktu isya datang masuk, terus dia ragu, saya sudah batal apa belum? Sudah batal apa belum? Pertanyaannya, batal apa enggak kalau begitu? Batal. Ini ragu nih Pak, nggak yakin. Batal apa enggak nih? Enggak. Itu belajar kaidah fikih begitu ya. Kita sudah punya wudu, habis sholat maghrib berjamaah, terus kemudian zikir, kita baca Al-Quran. Datang waktu isya, kita ragu tadi. Ini saya sudah buang angin apa belum? Ini ragu nih babnya. Kalau yakin kan langsung ambil wudu. Ini nggak yakin nih, ragu nih. Masih punya wudu apa enggak? Masih. Nah, nanti ada kaidah, pakai kaidah yang terakhir. Posisi terakhir apa? Masih punya wudu, maka ya nggak perlu lagi. Karena ini sifatnya ragu. Jadi kaidahnya begitu. Jadi posisi yang terakhir. Tapi kalau begini misalnya, azan maghrib datang, terus kemudian dia lupa, ini saya sudah
sudah punya wudu apa belum? Nah, kaidah terakhirnya apa? Belum berwudu gitu maksudnya. Jadi perasaan udah wudu deh, perasaan belum deh, perasaan sudah wudu, perasaan belum. Ya. Yang pasti kondisi terakhir karena dia belum wudu. Gitu. Beda sama kondisi yang pertama tadi. Yang pertama sudah punya wudu, cuma dia ragu ini sudah keluar apa belum. Gitu. Ya, jadi nanti ada kaidah pakai posisi defaultnya apa. Ya, jadi kondisi terakhirnya apa, maka itulah yang dipakai karena babnya sama. Nanti juga misalnya, tapi tetap harus milih ya. Ketika orang juga lupa rakaat juga begitu. Ini pas sholat lupa rakaat ini 2 apa 3? Nah, 2 apa 3? Itu gimana? Nah, itu harus milih juga kan nggak mungkin berdiri lama-lama gitu. Tetap dia harus milih, mau milih 2 apa milih 3. Nah kaidahnya pilih yang yakin di antara tadi ragu, tapi di antara yang ragu itu harus pilih satu yang dia yakini. Meskipun nanti terakhirnya dia sujud sahwi. Nah, apakah itu terkait kelebihan rakaat atau kekurangan rakaat? Nah, nanti kaidah terakhirnya juga bisa dipakai misalnya, jadi tidak langsung pilih yang sedikit ya langsung. Ya, jadi sesuatu yang memang dia yakini gitu. Nah, ini kaidahnya, sehingga dari hadis ini muncullah kaidah yang kedua, al-yaqinu la yuzallu bisyak atau la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Kenapa? Karena kalau keyakinan itu sifatnya akan menenangkan. Kalau keraguan itu sesuatu yang tidak menenangkan. Sama. Kalau kita jelas ini makanan halal, minuman ini halal, yakin makannya, nggak ragu. Tapi kalau yang syubhat ragu-ragu, lapar mau makan bakso gitu, pas makan bakso ada apa namanya kalau Cina ada pasirnya, ada siunya gitu. Nah, pas kita masuk aja pas lihat ya ada begini. Gimana nih tadi? Udah tinggal kayak ragu kan tinggal. Jadi nggak usah ini. Ada sesuatu yang membuat kita ragu. Jadi yang namanya keyakinan itu nggak bisa dikalahkan dengan keraguan. Kenapa? Karena sifat keyakinan itu menenangkan. Kalau kita makan makanan yang halal, maka itu akan membuat kita menjadi tenang. Kenapa? Yakin. Tapi kalau sesuatu itu ada yang syubhat, ini mie ayamnya halal apa enggak? Kayaknya ragu. Ya sudah. Ya, tapi kalau sesuatu yang yakin, tenang aja. Ya, buat kita kalau buat makanan atau minuman, lihat saja ada logo MUI-nya pakai ya, label halal. Berikutnya tentang orang-orang yang bisa meninggalkan hal-hal yang sifatnya syubhat itu digambarkan dengan orang-orang yang istiqomah. Jadi jangan sampai kita pelin-pelan. Jadi kalau memang ada sesuatu hal-hal yang sifatnya syubhat, ketemu yang syubhat, kita istiqomah terus nggak apa-apa. Dalam pengertian yang kita yakini, nggak apa-apa mungkin orang lain masih melakukan itu, kita meninggalkan. Ini jadi orang-orang yang bisa menjaga syubhatnya, ini akan mengantarkan orang itu menjadi istiqomah. Ya. Karena dulu Ustaz Musinin itu ketika selesai acara dikasih makanan kue kaleng. Cuman karena emang dia ngerasa mungkin ini syubhat, ya. Jadi nggak dimakan sama dia. Ditawarin dipegang doang, terus ngobrol sampai tanya-tanya ditaruh lagi, nggak dimakan sama dia. Jadi bab memang untuk menjaga sesuatu yang syubhat itu perlu, ya. Apalagi yang jelas keharamannya. Nah orang beriman begitu, orang yang warok dia akan tinggalkan hal-hal syubhat. Mungkin buat orang lain itu biasa makan makanan kayak gitu. Maka dia tidak akan. Jadi cuma dipegang dan ditawarin dipegang sambil ditanya macam-macam, dia taruh lagi. Dia nggak makan, dia pilih makanan yang lain. Ini bab untuk menjaga hal-hal yang syubhat. Nah terus kemudian ada juga terkait dengan jujur adalah kedamaian, sedang
kegundahan. Ini kaitannya. Jadi orang kalau jujur, ya, maka itu akan melahirkan kedamaian, tenang. Tapi kalau ada sesuatu yang sifatnya bohong, itu akan melahirkan kegundahan. Bisnis juga begitu. Kalau kita yakin, ya, dengan kejujuran kita, maka bisnis itu akan melahirkan kedamaian. Transaksinya normal. Coba mau maaf gitu ya, kalau ada orang yang suka maaf, itu kan nyari jalannya macam-macam. Ya, dari mungkin dia buat kwitansi, dinaikin harganya, itu rasanya di hati juga beda itu. Tapi kalau dia bisnis murni, ini berapa nih? Misalnya apa? Beras harga seliter 5.000, dia langsung jual 6.000, clear, tenang, tidak ada masalah. Tapi mungkin kalau orang-orang yang suka bermain dalam bab-bab yang sifatnya syubhat, ini juga nerimanya nggak tenang, apakah ketahuan apa enggak, karena begitulah kira-kira. Sesuatu kejujuran akan mendatangkan kedamaian, sesuatu yang sifatnya bohong, nah, itu akan melahirkan kegundahan. Jadi hadis ini luar biasa ya, mengajarkan kepada kita untuk memilih sesuatu yang kita yakini dan meninggalkan sesuatu yang kita ragukan. Dan hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang halal, kebenaran dan kejujuran akan mendapatkan kedamaian dan keridhaan, sedangkan sesuatu yang haram, kebatilan dan dusta akan melahirkan rasa gundah dan kebencian. Jadi hadis ini singkat tapi maknanya dalam. Babnya adalah inti dari semua yang kita kaji pada pertemuan kali ini adalah memilih sesuatu yang kita yakini dan meninggalkan sesuatu yang kita ragu. Dalam bab pekerjaan kita harus memilih pekerjaan yang itu jelas kehalalannya dan meninggalkan sesuatu yang sifatnya syubhat, apalagi haram. Ya, kalau kita mampu meninggalkan hal-hal yang syubhat, maka akan melahirkan sifat kepada kita orang-orang yang istiqomah, ya. Terus kemudian juga akan mendatangkan kedamaian, juga akan mendatangkan keberkahan. Tapi kalau orang-orang yang biasa melakukan hal-hal yang syubhat, nanti ada satu kondisi di mana itu nyerempet betul kepada yang haram, karena yang haram itu bisa diharam. Kira-kira ini bahasan kita terkait dengan hadis da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Ya, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu untuk memilih kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Silakan nanti kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan terkait hadis yang singkat ini, saya persilakan. Ustaz, ya. Terkait dengan contoh mengenai rasanya itu yang buang air waktu sholat tadi. Kita sudah mau salam nih, terus ada terasa betul angin itu mau keluar, cuma kita tahan, boleh nggak itu tahan? Kalau babnya tahan, itu terakhir mungkin babnya tanggung gitu. Boleh saja, selama dipastikan cuma jatuhnya makruh. Makanya dalam bab sholat itu sebelum sholat seluruh permasalahan itu beres. Nah, gitu. Ini kaidahnya begitu. Jadi agar kita nggak ragu nanti di dalam sholat atau sholat kita menjadi terganggu, maka hal-hal sebelum sholat itu dibereskan. Ya, buang anginnya, yang buang air besarnya, yang buang air kecilnya dibereskan semua. Nah, tapi kalau kondisinya, nah ini nanti babnya ditanggung, ini sudah di ujung, gitu. Apalagi misalnya sholat Jumat dan seterusnya, ya, kalau ditahan dan bisa dipastikan itu nggak keluar, ada masalah. Cuma jatuhnya dihukumi makruh, ya, artinya sesuatu yang kurang disukai. Berarti babnya apa? Babnya kita kurang prepare di awal, kurang persiapan di awal. Oleh karena itu kaidahnya, apalagi misalnya sholat Jumat itu kita disuruh bersih-bersih, disuruh mandi dan seterusnya, biar beres urusannya. Tapi kalau misalnya ditahan, boleh aja selama dipastikan tidak, karena babnya adalah kalau keluar angin baru jadi batal. Tapi selagi masih
bisa, ini karena di ujung ini tinggal tasyahud akhir, tinggal salam doang. Selagi masih bisa dipastikan tidak keluar, nggak masalah. Tapi kalau misalnya dari awal udah mau ini sudah diselesaikan aja tuh, sholatnya telat, nggak apa-apa. Jadi nggak jamaah mungkin, ya kita beresin dulu biar tenang. Buang anginnya, buang air besarnya, beres, baru kita masuk sholat. Wallah. Ada lagi yang lain? Ada Pak yang lain didiskusikan atau mau menambahkan silakan. Ada? Atau cukup kan? Karena memang bahasan hadis 11 itu apa namanya, redaksinya gitu singkat. Jadi ini juga bisa dihafal. Da ma yaribu ila ma la yaribu. Ya. Jadi tinggalkan apa yang meragukanmu dan pilihlah apa yang membuat kamu tidak ragu. Apa saja. Ya. Jadi ini kaidah ini umum nih. Mau pilih calon mantu, mau menjodohkan anak, gitu. Silakan. Apa saja yang sifatnya pilihan, maka bisa pakai kaidah. Kayaknya saya nggak serap dah, nah, kalau bahasa sini gitu. Kayaknya nggak serap sama susah. Lagi Ustaz. Iya. Ini terkait kita dalam membuat suatu keputusan. Kita memutuskan, aku ragu nih, apakah keputusan ini akan menghasilkan sesuatu yang mudarat atau sesuatu yang manfaat itu di kemudian hari. Tapi kita harus memutuskan pada sekarang. Nah, kita memilihnya apakah termasuk kaidah ragu dan enggak itu? Iya. Nah, nanti kalau terhadap keputusan yang akan kita pilih, apakah nanti ini baik di kemudian hari atau ini tidak, nanti pertimbangannya itu jadi jatuhnya ijtihad. Nah, dalam ijtihad itu bisa nanti pertama dilihat fiqhul aulawiyah. Pilihan kita mana yang lebih utama? Satu. Yang kedua, fikih muwazanah. Kita timbang-timbang manfaat dan mudaratnya. Ya. Kalau misalnya sesuatu mudarat, sesuatu manfaat, gampang milihnya. Pasti milih yang manfaat. Ya. Yang repot itu nggak ada yang enak pilihannya. Mudarat dua-duanya. Milih A mudarat, milih B mudarat. Ada juga kaidahnya. Pilih mudarat yang paling ringan. Karena harus dipilih. Sama dalam hidup ini juga begitu. Makanya kaidah fikih itu membingkai kita sebenarnya. Ya. Karena kita akan dihadapkan oleh sesuatu itu yang mungkin 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita harus pilih, tetap harus dipilih, jawabannya harus pilih. Maka kaidah-kaidah itu bisa dipakai. Mungkin ini mudarat masa sekarang, tapi bisa maslahat di masa depan. Atau begini. Ini sebenarnya kaidahnya bisa masuk ke ad-darar yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Nah, nanti ada kaidah mendahulukan hal-hal yang sifatnya merusak mafsadat daripada mengambil maslahat. Ya, ada kaidah begitu. Jadi tinggalkan atau pilih atau utamakan hal-hal yang bisa mendatangkan kemudaratan, kerusakan, ketimbang kita mengambil hal-hal yang maslahat. Misalnya begini, ini satu kebiasaan di satu kampung, ini sholatnya katakanlah nih al-khilafiyah gitu ya, al-khilafiyah. Nah, daripada kita ngambil pendapat kita mungkin roji, pendapat kita mungkin ini bagus dan itu utama. Cuman gara-gara kita ngambil pendapat itu, akhirnya jamaah jadi pecah, maka akhirnya kita menghilangkan mafsadat itu lebih dari dahulu. Daripada kalau saya jadi imam, saya nggak kunut nanti jamaah pada teriak, nah itu nanti ada bagian gitu. Kalau kita maunya mungkin tidak kunut subuh misalnya, contohnya kita nggak pengen kunut subuh, cuma nanti akan timbul mudarat ke depan. Mau nggak mau nanti babnya adalah udah kita
menghilangkan mafsadat terlebih dahulu daripada kita ngambil maslahatnya. Atau contoh kaidah ini, kita mau sholat Jumat tapi kemudian ada nenek-nenek kecebur kali. Nah, udah rapi pakai sorban, pakai sarung, pas mau jalan ada nenek-nenek kecebur kali. Kalau kita tolongin nenek-nenek, kita mungkin nggak sholat Jumat. Ya, tapi kalau kita sholat Jumat, mungkin selesai sholat ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Pilihannya kan kayak gitu. Jadi gimana kalau kayak gitu? Nah, jadi menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada ngambil maslahat. Itu kalau misalnya antara maslahat dan mudarat. Ya, mungkin kalau kita sholat Jumat karena kewajiban selesai kita dapat, tapi mungkin mafsadatnya ini gak ada. Nah, nanti terus kemudian kedua, kalau mudarat ketemu mudarat lagi, tapi tetap harus diputuskan, nggak apa-apa nanti istihad. Ternyata istihadnya salah, nomor satu. Ya, tentu saja dengan pertimbangan. Tadi kalau fikil awwabiyah, fikil muwazanah itu timbangannya banyak. Kalau saya pilih A, mungkin hasilnya nggak maksimal, tapi kedepannya insya Allah ini jauh lebih baik. Kalau saya pilih sekarang, ini maksimal, tapi mungkin berhenti cuma sesaat. Nah, itu kan pilihannya nggak enak. Mau nanti diterima sekarang sampai seterusnya, atau kita sekarang diterima tapi nanti timbul penolakan. Jadi yang kayak gitu itu bisa diterima. Nah, setelah itu baru kira-kira ini yang saya, tentu saja babnya bismillah. Kalaupun salah tidak akan salah, insya Allah. Dan kondisinya tentu saja berbeda satu orang dengan orang yang lain. Jadi bisa jadi ijtihad saya bisa berbeda dengan ijtihad. Karena apa? Karena pertimbangannya beda. Kalau Bapak mungkin punya pertimbangan ke depan lebih jauh, kalau mungkin ini sifatnya menengah, yang ini sifatnya singkat. Oleh karena itu perlu pertimbangan. Nanti kita bisa. Jadi tetap harus milih. Yes, ya. Kalau umpamanya kita dalam kondisi sakit, ada obat-obatan yang boleh dikatakan haram lah. Tapi kita dengan obat itu bisa menyembuhkan sama dengan yang tadi, nenek-nenek. Nah, itu nanti masuk kaidah utamanya ad-darar yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Nah, nanti bisa masuk babnya pada ad-darar tubihul mahdurat. Sesuatu yang sifatnya mudarat itu bisa menabrak sesuatu yang dilarang. Itu kaidah. Tapi kalau memang dihukumi darurat, cuma jangan darurat terus, gitu. Nanti juga ada kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Satu kesukaran itu bisa mendatangkan kemudahan. Orang salat jamaah wajib harusnya berdiri. Tapi ketika dia ada masyaqqah, ada kesukaran, ada kesulitan, dia boleh salatnya duduk. Tapi kalau kasus tadi minum obat, nggak ada obat lain kecuali obat ini atau divaksin meningitis gitu kan, yang katakanlah masih itu, ya nggak ada lagi. Maka pilihannya kayak gitu. Karena kalau enggak jadi haji misalnya, nggak boleh pergi haji. Tadi kalau nggak minum obat ini, sementara obat ini terindikasi. Jadi babnya ad-daruratu tubihul mahzurat. Boleh. Sama misalnya nanti kasus ada seorang wanita ingin melahirkan, nggak ada dokter perempuan satupun di kampung itu kecuali dokter laki misalnya. Dan ini harus di rumah sakit, dokternya laki-laki. Ya sudah, ad-daruratu tubihul mahzurat. Karena kalau tidak menghilangkan nyawa. Karena yang disebut darurat itu sampai menghilangkan nyawa. Ternyata dia pilih-pilih jadi dokter perempuan, dapat cuma waktunya sudah lewat. Akhirnya pendarahan dan wafat. Ini namanya ad-darurat tubihul mahzurat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan istiqarah tadi? Itu kan juga ragu juga. Ya. Artinya kalau misalnya cuma sampai di sini, saya khawatir nanti apakah semua ragu-ragu itu tinggalin kan juga tidak mungkin gimana hubungan dengan istiqarah tadi? Nah, ragu-ragu yang ya. bisa diolah lah bagaimana itu? Iya. Kalau ini yang tadi tinggalkan yang meragukan, ya, untuk memilih sesuatu yang diyakini, ini clear, jelas. Tapi kalau istikharah, ini kan terkait sesuatu yang kita nggak tahu ke depan.
pekerjaan ini baik buat kita apa enggak, atau menurut pertimbangan kita tadi mungkin kedepannya bagus, tapi kita juga nggak tahu nanti. Makanya di situ dianjurkan, disunahkan untuk istikharah. Ya, jadi antara kalau tadi sesuatu yang meragukan itu clear, ya maksudnya ini kita pilih sesuatu yang kita yakini dengan pertimbangan tadi. Nah, terus kemudian kaitannya dengan istikharah, ini sesuatu yang kita nggak punya gambaran ke depan tentang kebaikannya, maka kita disunahkan untuk istikharah. Makanya di antaranya kan Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku minta biar Allah yang memilihkan dengan ilmunya Allah. Ya, wa astaghfiruka, dan dengan kalau itu pilihannya dengan ilmunya Allah, dengan takdirnya Allah, dan ini baik bagi agamaku, bagi kehidupanku, ya, dan setelah itu, ini makanya disunahkan istighfar. Maka kita pilihannya setelah istikharah, cuma nanti jawaban istikharah itu berbeda-beda. Jadi nggak harus dengan mimpi dan seterusnya. Bisa jadi ketika kita milih itu suasana hati tenang, kayaknya saya cenderung ke sana. Ada istikharah bismillah. Jadi ada pertimbangan meninggalkan sesuatu yang ragu, clear ini. Kan juga nggak mungkin kalau begini maksudnya. Kita mau makan ini, kan nggak istikharah dulu gitu maksudnya. Kita pergi ke sebuah tempat makan, saya mau makan. Ini ragu saya, istikharah dulu apa enggak, kan nggak gitu. Tadi Ustaz mencontohkan misalnya kayak memilih pasangan. Ya. Misalnya saya mau menikah, saya ragu, kita tinggalin gitu kan. Nah maksud saya, kenapa nggak kita libatkan Allah dulu setelah istikharah, apakah dia terbaik buat kita atau bukan gitu loh? Iya, jadi kasusnya beda Pak. Kalau tadi buat makanan, kita nggak perlu istikharah kalau kayak gitu. Ini ragu nih, kita masuk ke ruang makan, ini kayaknya nggak clear nih, nggak jelas nih. Saya ragu, udah tinggal. Jadi babnya selesai, nggak perlu istikharah kalau kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya milih pasangan, ini terkait kehidupannya akan berikutnya, maka diajarkan untuk sunnah setelah istikharah. Jadi kasusnya berbeda. Kasusnya beda. Karena kalau misalnya mau makan ragu, kita istikharah dulu, sementara masih banyak pilihan yang lain. Nah gitu. Jadi misalnya kayak tadi rumah makan kasusnya gitu ya. Ya sudah, yang mungkin selamat sementara nggak ada label halalnya pula gitu. Ya sudah, mungkin masakan Padang misalnya. Gitu, tanya juga dulu orangnya jelas clear. Jadi yang kayak gitu maksud saya babnya nggak perlu istikharah, cukup dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Tapi kalau misalnya terkait pekerjaan, terus kemudian akan menikah, atau misalnya mau menyekolahkan anak gimana, gitu ya, itu tidak cukup. Nah, saya sepakat kalau itu nggak cukup sekedar mengandalkan kekuatan pengetahuan kita. Ini anak saya mau di sekolah di sini bagus apa enggak? Meskipun pengetahuan kita tentang hal itu sudah kita baca ini kelebihan sekolah ini, kekurangannya ini, yang ini kayak begini, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Nah, cuman kita nggak tahu, belum tentu anak kita ditaruh di sekolah yang terbagus itu bisa menjadikan anak itu bagus, belum tentu. Maka pada saat itu saya setuju kita istikharah. Jadi ada sifatnya sesuatu yang ke depan yang kita nggak paham, makanya apa? Wa anta alam, karena engkau yang paham mengetahui perkara yang baik, besok itu baik, masa depan itu baik, kita nggak ngerti. Ini anak kita taruh di sekolah kayak gini bagus apa enggak? Bisa jadi sekolahnya bagus tapi anak kita nggak bagus. Tapi mungkin sekolah itu nggak bagus tapi bisa melejitkan potensi anak kita. Kalau saya ambil benang merahnya, mungkin yang kalau sekolah itu jangan sampai jatuh ke gambling, maksud saya. Ya. Jangan sampai jatuh ke judi, artinya daripada saya ya udahlah, kalau lulus ya sudah, kalau enggak ya sudah, daripada begitu kan bisa nggak kita ambil benang merahnya itu? Bisa aja. Jangan sampai jatuh ke judi, karena judi itu kan haram kan, kalau suatu yang kita karena judi itu kan tidak harus main judi kan. Betul. Ya kan, kalau kita sekolah, misalnya mau sekolah di sini, buat lulus apa enggak, gue mampu apa enggak, udahlah sekolah aja dulu lah, itu juga sebenarnya kan nggak boleh. Betul. Bisa melanggar itu saja. Ya. Makanya nanti dalam bab itu tidak merugi orang yang bermusyawarah, tidak menyesal orang yang istikharah. Jadi
Jadi seandainya pilihan kita itu ternyata mungkin menurut kita karena kita sudah pasrahkan Allah yang memilihkan, karena kalimatnya astaghfirullah, bukan kita yang milih, jadi Allah yang milih. Dan insya Allah pilihan Allah pasti terbaik. Makanya dalam istighfar itu nanti husnuzan dengan pilihan Allah, yakin dengan pilihan Allah. Karena kita nggak ngerti. Karena kalimatnya di situ, apabila itu baik bagi agamaku, bagi kehidupanku setelah ini, maka mudahkanlah dia, takdirkan dia itu untuk. Tapi seandainya itu jelek buatku, maka jauhkanlah dia dari kita. Jadi pilihannya memang sudah pilihan Allah. Jadi nggak ada bab menyesal. Jadi kalau kemarin menikah sama istrinya istiqoroh, insya Allah nggak ada menyesal. Kira-kira. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, ini kasus saja nih, mungkin kasusnya Ustadz. Ustadznya itu pernah cerita, ragu-raguan lagi Pak. Dia memberikan dakwah atau ceramah tausiah di Polda Metro Jaya. Pulangnya dapat gede amplopnya, Pak. Dia sendiri cerita sampai dia juga bingung, tapi ada bab butuh juga katanya. Ada apa? Bab butuh gitu. Oh, bab butuh. Ini gimana fikihnya? Fikihnya kita defaultnya berapa? Defaultnya berapa? Dia bertanya itu antara batinnya, ini uangnya dari mana? Apanya? Uangnya dari mana? Ya makanya tadi kalau misalnya dia biasa berceramah atau mengajar, default dia dibayarnya berapa? Kalau kelebihan bisa jadi serampok. Apalagi lebihnya banyak. Makanya tadi saya bilang kaidah itu dipakai. Ya, kaidahnya dipakai. Kalau misalnya lebih banget, lebihnya lebih jauh gitu. Ini masalah dulu ya. Terus sementara dia ragu gitu. Dia ragu, kasusnya kayak gitu dia ragu. Ini kayaknya kelebihan ini. Tapi kalau misalnya, tapi kan nanti modelnya macam-macam, ada yang panitia harus tanda tangan dulu, itu kan jelas nilainya berapa dan seterusnya. Jadi kalau babnya dia ragu di luar kebiasaan, ya biasanya seberapa? Makanya default itu utama. Jadi biasanya kalau saya ngajar di sini dapatnya segini, dikasihnya segini ya sudah. Itu yang bisa dipakai. Tapi kalau mungkin kita nggak tahu di satu tempat, itu lain lagi perkaranya. Bisa jadi memang standarnya berbeda. Terus kosong pun nggak ada masalah gitu. Ada yang ketegur juga, jadi biasa aja gitu. Jadi nyikapinya biasa aja. Ya. Kalau misalnya tadi kasusnya kelebihan dia syubhat, ragu, boleh ditanya, nggak apa-apa, mohon maaf panitia dan seterusnya ceritakan. Oh iya Ustaz masalah amplop itu lebih harus sudah balikin, harus dibalikin. Nah, karena kelebihan nanti kasihan panitianya. Biasanya misalnya 300.000, 700.000 kan kasihan panitia. Ternyata salah, yang satu amplop buat sana, satu amplop buat sini. Nggak apa-apa. Ini cerita ini banyak sebenarnya. Saya ketemu ada Pak Kiai di Sawangan itu begitu cerita. Kalau mereka misalnya ada acara maulid itu penceramahnya kan bisa 4. Itu ketukar tuh. Juga ketukar-tukar. Tapi kata bagiannya udah biasa aja lah. Tapi panitianya yang repot gitu. Ditanya dulu, Ustaz dapat berapa? Khawatir salah, karena membicara 1, 2, 3, 4 beda-beda itu. Kasihnya kayak gitu Pak. Ini dalam rangka wow. Dan biar tenang. Apalagi dia tulisan gitu ya. Bunda, ya udah sebaiknya kita. Sebaiknya kita. Karena tadi sesuatu yang halal mendamaikan. Sesuatu yang syubhat. Dia udah balik Ustaz. Ini kasusnya ini sudah saya sebutkan Ustaznya. Dia ceramahnya dia juga dia ceritain. Ada seorang Ustaz terkenal lah, biasa di TV. Dia ceritain dalam dakwah dia itu kasus dia itu diceritain mau dikembaliin. Polda Metro Jaya kan dia nggak mau terima lagi. Oh, ya boleh dikembaliin dengan lagi rezekinya dia. Udah rezekinya dia. Orang udah dibalikin nggak mau, ya rezekinya dia. Makanya saya bilang kita bisa melihat sesuatu yang biasa, kemudian ketika ada sesuatu yang tidak biasa, ini perlu penajam. Kok tahu berbeda? Sama.
dalam hidup juga gitu. Sesuatu yang sudah biasa jadi kebiasaan, tiba-tiba ada sesuatu yang menyimpang. Sama misalnya ada tadinya orang kita kenal dia orang baik, tiba-tiba menyimpang pernyataannya jadi pernyataan buruk. Ini perlu dievaluasi orang ini. Ini kenapa nih dia begitu? Bisa jadi ada faktor lain yang membuat dia seperti itu. Karena aslinya dia nggak kayak gitu. Jadi ini pentingnya melihat kebiasaan dan karakter seseorang. Gak mungkin orang itu melakukan kayak gitu. Pasti ada sebab. Perlu. Walau cukup ya. Baik, kalau